Jakarta adalah ibu kota Indonesia, etalase dari masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Banyak orang mengira sebagai kota besar, Jakarta memiliki segalanya, mulai dari fasilitas ekonomi, perdagangan hingga kesehatan. Demikian pun dengan kesadaran masyarakatnya mengenai kesehatan, khususnya kesehatan bagi ibu hamil yang hendak melahirkan. Kenyataannya tidak demikian. Jakarta masih memiliki banyak keluarga prasejahtera yang belum terlalu menyadari pentingnya kesehatan dan perawatan bagi ibu-ibu hamil. Bahkan masih banyak ibu hamil yang juga belum menyadari pentingnya sadar kesehatan. Kita ketahui bahwa angka kematian ibu di Indonesia itu masih tinggi. Data terakhir sesuai dengan SDKI 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Kalau diestimasi dengan populasi penduduk itu sekitar hampir 16 ribu. Berarti kan banyak sekali yang meninggal. Kondisi ini mendorong Kementerian Kesehatan Indonesia untuk menyelenggarakan program pendampingan ibu hamil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan bagi ibu hamil dan calon bayinya. Nah, teman-teman dari pendamping ini, ibu hamil ini, kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI, diberikan informasi yang terkait dengan tanda-tanda bahaya pada ibu hamil bersalin dan nifas. Semua pendamping mendapat form ini dan mendapat catatan apa yang harus dicatat tentang ibu hamil maupun tentang pendampingnya. Nah, dengan demikian maka ibu-ibu itu mampu sebagai sahabat, sebagai teman untuk bisa motivasi yang tadinya nggak ingin memeriksakan kehamilan, jadi ingin bisa kehamilan. 1, 2, 3. Program ini memberdayakan para ibu untuk menjadi pendamping bagi para ibu hamil yang ada di lingkungannya. Sebelum menjalankan tugas ini, para ibu ini diberi arahan untuk memberi pendampingan. Para ibu ini dengan sukarela mengikuti kegiatan pemantapan program pendampingan bagi ibu hamil yang diselenggarakan pada bulan April 2014 oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kegiatan ini bersamaan dengan perayaan Hari Kartini tahun 2014. Pertama yang penting sekali kita tahu adalah kehamilan yang berisiko. Bisa karena dia terlalu muda, bisa karena dia terlalu tua, bisa karena terlalu rapat kehamilannya. Atau dia terlalu banyak, terlalu sering melahirkan, anaknya terlalu banyak. Atau bisa karena beberapa hal penyakit tertentu. Ini yang perlu terus-menerus dipantau dan didampingi. Oleh karena tujuan ibu-ibu adalah mengurangi angka kematian ibu. Pilot project program kampanye peduli kesehatan ibu ini dilakukan selama 9 bulan, dimulai dari bulan April hingga Desember 2014. Kita tahu 2013 angka kematian ibu bersalin di DKI sebetulnya di bawah nasionalnya, kita 93 yang meninggal. Jadi kalau kita lakukan rate maka masih di bawah standar Kemkes. Jadi artinya lebih bagus. Namun demikian karena penduduk DKI Jakarta itu kan cukup banyak, kita ingin menekan serendah mungkin. Program ini dilaksanakan melalui para anggota koperasi Yayasan Cinta Anak Bangsa. Dengan kesadaran pribadi, para ibu pengusaha rumahan ini mengikuti program pendampingan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan para ibu hamil di lingkungannya. I think the best part adalah mereka volunteer, jadi ini sukarela dari hati. Mereka mau peduli sama ibu-ibu hamil yang lain dan membantu mereka sampai proses kelahiran. Itu kan dia gimana ya, manusiawi lah, menolong. Kan dia yang saya tolong orang nggak mampu Pak, bukan orang yang mampu. Orang susah, sama seperti saya. Jadi ya saya merasakan itu, jadi saya merasa menolong dia dengan tenaga saya untuk membantu dia. Saya membantu duit yang nggak punya, saya juga nggak punya duit. Saya juga orang susah. Latar belakangnya mungkin lebih kepada pemberdayaan wanita. Jadi kita memberdayakan ibu dari sisi ekonomi, kita juga mau memperhatikan sisi kesehatannya. Karena itu merupakan salah satu pilar dari Yayasan Cinta Anak Bangsa, di mana kita membangun di bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pemberdayaan ekonomi. Ibu Sugianti yang tinggal di Kelurahan Cengkareng Timur adalah seorang pedagang bakso.
Di sela kesibukannya, ia menjadi pendamping ibu hamil. Tugasnya adalah mengingatkan ibu hamil untuk mengkonsumsi obat dan vitamin secara teratur, serta memeriksakan diri secara teratur ke puskesmas. Assalamualaikum. Periksa terakhir kemarin tanggal berapa? Tanggal 30. Balik lagi? Tanggal 27. Tanggal 27. Ini tensi semua udah bagus. Perkiraan lain? 12. Jumlah pendamping yang aktif tercatat 174 orang dari 300 orang yang di-training. Hingga akhir program, ibu-ibu pendamping ini berhasil merangkul lebih dari 300 orang ibu hamil di daerah Jakarta Barat dan Timur. Seringkali, ibu-ibu pendamping ini juga merupakan kader kesehatan di lingkungan tempatnya tinggal, seperti Ibu Sukriawati. Selain sebagai kader Posyandu, ia juga menjadi pendamping ibu hamil di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Hal ini membuat dirinya banyak mendapat informasi mengenai siapa saja ibu hamil yang ada di lingkungannya. Selama dia masih hamil, saya sering dalam setiap sebulan, kadang-kadang 3 minggu itu saya menanyakan sama dia, udah periksa, udah minum obatnya, ini ya saya kasih pengarahan deh yang buat kesehatan dia gitu. Mendampingi 3 orang dari masa kehamilan hingga bersalin bukan perkara mudah. Namun hal itu berhasil dijalankan oleh Ibu Sri. Wanita penjual bensin eceran ini menjalankan kegiatan pendampingannya di sekitar area tempat tinggalnya di Cengkareng Barat. Dapat, ya itulah pengetahuan aja tentang ibu hamil. Kan saya selalu dapat buku dari itu, saya pelajari. Saya baca-baca untuk ibu hamil itu bagaimana kesehatannya, periksa apa gitu. Assalamualaikum. Salah satu dampingan Ibu Sri Alpiah adalah Ibu Kartinah. Di rumah petak sewaan berukuran sekitar 3 x 4 meter ini, keluarga Ibu Kartinah tinggal. Keluarga prasejahtera ini memiliki 4 orang anak yang harus diurus dan disekolahkan. Saya anjurkan supaya, kan anak 4 udah banyak, anaknya mana kecil-kecil, kan kita kasihan. Ntar ke depannya kan mau ngedidiknya, apanya kan tahu apa mahal. Mana dia orang nggak mampu, jadi saya saranin supaya disteril. Katanya mau disteril, sampai sekarang tapi belum bisa disteril karena dia nggak punya biaya. Pengetahuan dari ibu-ibu ini agak tentu tidak sepandai orang yang di kota. Karena itu saya berterima kasih dengan pendampingan ini. Mereka itu akan mencoba selalu ya mendampingi, mengikuti terus sehingga apapun yang terjadi bisa dengan cepat teratasi. Ndak, puskes yuk. Iya. So, jadi aktivitas dari ibu-ibu ini sih sebenarnya nggak sampai harus nongkrongin dan bawa ke puskesmas gitu kan, itu kan memakan waktu. Tapi lebih kepada mengingatkan, lebih kepada reminder, dan juga mungkin kasih nasihat-nasihat kalau misalnya ada keluhan, ada kecemasan kan, kalau hamil-hamil yang pertama itu kan mungkin dia bersifat sebagai sedikit konselor gitu kali ya. Ya istilahnya kita sama-sama orang merantau ya Mas ya. Jadi kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Kita kan hidup ini nggak sendiri ya, saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan program pendampingan ini, para ibu pendamping dapat melaporkan kegiatan yang dilakukannya kepada perwakilan Kementerian Kesehatan dan sekaligus mendapatkan informasi dari Dinas Kesehatan. Suka duka yang mereka alami dapat menjadi masukan berarti bagi pelaksanaan program ini. Saya mendampingi ibu hamil satu yang suaminya juga jarang pulang, sampai melahirkan pun suaminya tidak ada di tempat. Bulan Oktober kemarin, itu alhamdulillah bayi dan ibunya sehat. Kehadiran ibu-ibu ini semualah yang akan mempermudah bagi mereka supaya mereka bisa kehamilannya nyaman, persalinannya aman.
Inisiatif dan upaya yang dilakukan para ibu pendamping ditunjang dengan dukungan dari Kemenkes, YCAP, dan MSD adalah langkah awal untuk menekan angka kematian ibu di Indonesia. Kerja keras para wanita luar biasa ini adalah upaya untuk membawa para ibu Indonesia ke masa depan yang lebih baik, masa depan Indonesia yang lebih sehat dan lebih sejahtera. Kita akan menduplikasi ini agar mereka bisa sharing pengalaman-pengalaman yang ada di wilayah tertentu, Jawa Timur, DKI, Jawa Tengah. Ini bisa di-share kepada rekan yang lain bagaimana pendekatan itu bisa dilakukan. Ya, tentu apa yang terjadi di Tangerang, apa yang terjadi di Lebak tadi yang dicontohkan tidak semuanya bisa diimplementasikan di satu daerah, tapi setidak-tidaknya ide inovatifnya akan tersampaikan di sana.